Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, Mbak. Ini saya tadi habis konsul dari dokter, terus disuruh ke apotek nebus obat. Obatnya sudah saya tebus, terus sama pihak apoteknya tuh katanya saya harus konseling sama apotekernya. Cuma karena pandemi katanya, jadi disuruh lewat Zoom. Jadi saya mengikuti Zoom sekarang. Oh iya, baik, Mbak. Sebelumnya perkenalkan ya, Mbak. Saya Rahma Intan, apoteker yang bertugas di apotek ini. Iya, Mbak, sebelumnya kami juga meminta maaf ya, Mbak, atas ketidaknyamannya. iya. Karena kami melakukan konselingnya itu hanya bisa melalui Zoom dan tidak bisa tatap muka. Karena kan Iya, sekarang Mbak. COVID meningkat lagi ya, Mbak ya. Sebelumnya kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya? Saya Tanti, Mbak. Oh, dengan Mbak Tanti ya? Iya. Iya, Mbak Tanti. Mbak Tanti, apakah mengetahui konseling itu apa? Hmm, belum sih, Mbak. Saya tadi cuma ngikutin arahan dari pihak apotek aja kalau saya disuruh konseling gitu. Iya, baik. Berarti Mbak Tanti belum tahu ya konseling itu seperti apa begitu. Iya, belum, Mbak. Iya, jadi begini Mbak, konseling itu pemberian informasi obat dari kami pihak apoteker kepada pasien. Nah, pemberian informasi obat itu berguna untuk Mbak Tanti agar tahu tuh obat itu memiliki efek seperti apa dan agar pengobatannya itu bisa optimal seperti itu, Mbak. Oh, gitu. Iya, Mbak. Ya, iya Mbak, baik. Langsung saja ya Mbak ya. Kalau boleh tahu dengan Mbak Tanti ya, Iya. usianya Usia saya 26. 26 tahun. Untuk Mm-mm. alamatnya, Untuk alamatnya di Jalan Bendungan Bening. Jalan Bendungan Bening ya. Terus kemudian untuk nomor teleponnya Mbak, 0823 99 38 5308. ya baik. Ini setelah saya cek dengan kelengkapan resepnya, data Mbak Tanti sesuai. Iya. Ya Mbak, ini Mbak Tanti sebelumnya saya boleh bertanya nggak? Mbak Tanti Iya, boleh. mempunyai alergi obat atau tidak? Untuk alergi obat nggak ada sih, Mbak. Nggak punya kan ya Mbak? Terus Enggak. kemudian sekarang Mbak Tanti sedang mengonsumsi obat lain atau tidak? Nggak ada juga, Mbak. Nggak ada ya Mbak ya? Baik. Iya. Lalu apakah Mbak Tanti itu mempunyai riwayat penyakit lain? Untuk penyakit lain nggak ada juga. Nggak ada juga ya Mbak. Baik. Berarti saat ini Mbak Tanti itu tidak memiliki alergi obat. Mbak Tanti juga tidak sedang mengonsumsi obat lain. Kemudian Mbak Tanti juga tidak memiliki riwayat penyakit lain ya Mbak ya? Iya. Ya, baik. Lalu ini kan dapat resep ya Mbak ya dari dokter Handoko ya Mbak ya? Iya. Iya. Ini kalau boleh tahu, apakah dokter tadi mengatakan kepada Mbak Tanti tentang obatnya nanti seperti apa, begitu Mbak? Eh, untuk ngatain obatnya seperti apa nggak ada sih, Mbak. Cuma tadi dokter nanya keluhan saya apa, terus saya bilang saya kan mau umroh, jadi saya tuh rencana mau menunda haid dulu untuk ibadah, gitu aja. Oh, baik. Lalu, apakah dokter itu memberikan informasi ya Mbak? Misal nih, cara pakainya atau bagaimana gitu? Enggak ada juga, Mbak. Tadi dokter cuma setelah mendengar keluhan dari saya, dokternya nulis resep, terus saya disuruh ke apotek untuk nebus obat. Oh, baik Mbak.
Lalu, apakah dokter mengatakan, Mbak, setelah minum obat ini nanti seperti apa untuk kedepannya seperti itu, Mbak? Enggak ada, Mbak. Oh, baik. Tidak ada ya, Mbak, ya? Iya, enggak ada. Baik. Langsung saja ya, Mbak, ya. Ini itu Mbak Tanti dikasih obat sama dokter. Ada 2 macam. Yang pertama itu Primolut N, Mbak. Primolut N itu berisi hormon progestin yang dia itu bekerja untuk menunda haid. Nah, untuk cara pakainya 3 kali 1 tablet. Jadi 1 hari 3 kali, Mbak. Untuk penggunaannya 3 hari sebelum haid. Jadi misalkan Mbak Tanti haid di tanggal 12, berarti Mbak Tanti harus mulai mengonsumsi obat Primoluten ini dari tanggal 9, seperti itu, Mbak. Untuk yang kedua, dokter memberikan... Iya, Mbak, paham. Ya, baik. Saya lanjutkan ya, Mbak, ya. Untuk yang kedua, Mbak Tanti ini mendapatkan Sangobion. Sangobionnya ini diminum 1 kali 1 hari pada malam hari. Seperti itu, Mbak. Mbak, mau nanya, yang obat yang pertamanya itu minumnya gimana ya cara minumnya? Iya, untuk yang pertama kan namanya Primolut N, Mbak. Dia itu yang bekerja untuk menunda haid seperti yang Mbak Tanti inginkan. Kan Mbak Tanti tadi konsul kepada dokter karena Mbak Tanti akan pergi umroh, sehingga Mbak Tanti kan menginginkan agar haidnya ditunda dulu, agar ibadah di sana lebih maksimal, seperti itu kan Mbak. Nah, cara kerja obat ini juga sesuai dengan apa yang Mbak Tanti inginkan. Nah, cara kerja obat ini itu dengan menunda haid. Nah, untuk cara pakainya, sehari itu diminum secara 3 kali sehari, Mbak. Seperti itu. 3 kali sehari setelah makan. Oh, gitu. Apakah cara penyampaian saya masih kurang dimengerti, Mbak? Udah sih, Mbak. Untuk Sangobionnya tadi gimana? Nah, untuk Sangobionnya ini, Mbak Tanti itu mengonsumsinya 1 hari cukup 1 tablet saja, Mbak. Pada malam hari, setelah makan dan akan tidur. Seperti itu. Kalau dikonsumsinya siang hari atau pagi hari setelah makan nggak boleh ya, Mbak? Baik, begini ya, Mbak ya. Kan setiap obat itu pasti memiliki efek samping ya, Mbak ya. Efek samping yang akan timbul gitu. Tapi kan efek samping itu bisa dicegah. Nah, untuk Sangobion ini, cara pencegahan agar tidak terjadi efek samping itu, Mbak Tanti harus mengonsumsinya pada malam hari. Karena apa? Jika dikonsumsi pada pagi atau pada siang atau sore hari, itu kan masih melakukan aktivitas ya, Mbak ya. Nah, efek samping dari Sangobion ini itu kebanyakan dari orang yang mengonsumsi Sangobion ini itu merasakan mual seperti itu, Mbak. Nah, mengapa dokter menyarankannya untuk dikonsumsi pada malam hari? Nah, karena pada malam hari itu kan pasti Mbak Tanti udah tidak melakukan aktivitas lagi ya, Mbak ya. Mbak Tanti sudah beristirahat. Nah, agar obat itu tidak membuat Mbak Tanti mual dan bekerja dengan optimal seperti itu, Mbak. Kalau untuk yang tadi yang pertama Primolut itu efek sampingnya juga ada nggak sih, Mbak? Ya, nah begini Mbak, ini kan diberikan secara kombinasi ya Mbak, maksudnya kombinasi itu di sini saya jelaskan lagi, obatnya itu diberikannya 2 macam. Yang pertama Primolut N, yang kedua Sangobion. Nah, Primolut N ini tentu juga memiliki efek samping seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Obat masuk ke tubuh itu pasti memiliki efek samping. Nah, tetapi dokter itu sudah menyiapkan bagaimana agar efek samping itu dapat diminimalisir. Nah, pertama kan Mbak Tanti ingin menunda haid. Dokter memberikan Primolut N.
Primoluten ini dikonsumsi 1 hari 3 kali setelah makan. Nah, primoluten ini memiliki efek samping seperti ada keluar bercak-bercak merah seperti haid seperti itu, Mbak. Nah, untuk menghindari efek samping itu, dokter memberikannya sangobion. Nah, sangobion ini berguna untuk melancarkan haid dan juga menambah zat besi agar stamina tubuh Mbak Tanti itu bisa optimal lagi, gitu Mbak. Oh, gitu. Iya, Ya, Mbak. Ya, oke. apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Sudah sih, Mbak. Sudah saya pahami juga. Baik. Apakah informasi yang saya jelaskan tadi sudah paham? Sudah, Mbak. Sudah. Ya Mbak, untuk penyimpanannya ya Mbak ya, obat ini itu kalau bisa disimpan di kotak obat aja ya Mbak ya, maksudnya itu dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Terus untuk penyimpanannya di suhu ruangan saja ya Mbak ya, jangan langsung terkena sinar matahari, seperti itu. Oh, iya. Oke. Iya Mbak. Terus begini Mbak, obat ini itu harus dikonsumsi secara teratur ya Mbak ya, agar obatnya itu juga bekerja secara maksimal. Karena saya ulangi lagi, obat yang pertama tadi kan yang Primoluten tadi kan untuk menunda haid. Jadi Mbak Tanti itu harus rutin mengonsumsinya itu benar-benar 1 hari itu 3 kali, benar-benar 3 hari sebelum haid itu terjadi gitu Mbak. Agar obat ini itu bisa bekerja dengan maksimal begitu. Oke. Iya, Mbak. Siap. Ya, baik Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Sudah cukup sih sejauh ini, Mbak. Sudah cukup ya, Mbak? Saya paham. Sudah paham kan, Mbak? Sudah. Sudah. Kalau begitu, apakah saya boleh meminta untuk Mbak Tanti mengulangi informasi yang sudah saya berikan? Oh, boleh. Jadi kan tadi saya dapat 2 obat ya kan, Mbak. Primolut Ya, sama satu lagi sangobion. Nah, primolutnya itu buat nunda haid saya pas saya nanti mau ke tanah suci. Itu diminumnya 3 hari sebelum saya haid. Kemudian diminumnya setelah makan. Terus minumnya juga sehari 3 kali ya, Mbak ya. Nah, ya, terus untuk sangobionnya itu diminumnya tuh pas haid aja. Itu pas malam hari, sehari 1 kali sebelum tidur. Nah, untuk simpannya itu di kotak obat dan dijauhin dari sinar matahari sama jangkauan anak-anak. Udah sih, Mbak. Udah gitu ya? iya. Baik. Sudah jelas ya, Ibu ya? Iya, sudah. Iya, baik Ibu. Kalau begitu, terima kasih ya Ibu ya sudah mau meluangkan waktunya untuk kami bisa melakukan konseling bersama. Saya meminta maaf atas ketidaknyamanannya karena kami harus melakukannya secara online ya Ibu ya. Harusnya ini kan bisa kita lakukan secara langsung begitu Bu. Iya,